Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Bapak dan Ibu sekalian? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Selamat datang dan selamat bergabung dalam channel YouTube kami, Ara Alesa. Dalam video kita kali ini akan membahas mengenai latihan soal P3K maupun CPNS untuk formasi pengembang teknologi pembelajaran mengenai kompetensi teknisnya. Pengembang teknologi pembelajaran ahli pertama berdasarkan Permenpan RB nomor 28 tahun 2017. Kompetensi pengembang teknologi pembelajaran adalah kegiatan pengembangan teknologi pembelajaran meliputi analisis dan pengkajian, perancangan, produksi, implementasi, pengendalian, dan evaluasi, termasuk teori dan praktek dalam pengembangan desain, pemanfaatan, pengelolaan, serta evaluasi proses dan sumber untuk belajar. Langsung saja kita mulai latihan soalnya. Untuk soal nomor 1, di bawah ini termasuk media pembelajaran interaktif online berbentuk audio visual kecuali A. Google Meet, B. Google Classroom, C. WhatsApp video call group, D. Zoom. Jawabannya adalah B. Google Classroom. Selanjutnya, soal nomor 2. Proses terpadu yang melibatkan orang, prosedur, gagasan, peralatan, dan organisasi untuk menganalisa masalah-masalah pendidikan dan cara pemecahan, mengimplementasikan, mengevaluasi, dan mengelola pemecahan masalah yang berkenaan dengan semua aspek belajar manusia adalah definisi dari A. Teknologi, B. Pendidikan, C. Teknologi pendidikan, D. Strategi pendidikan. Jawabannya adalah C. Teknologi pendidikan. Berikutnya soal nomor 3. Berikut ini yang termasuk karakteristik profesi dalam teknologi pendidikan, kecuali A. Standar dan etika, B. Keteladanan, C. Tanggung jawab profesi, D. Latihan dan sertifikasi. Jawabannya adalah kecuali B. Keteladanan. Soal selanjutnya, soal nomor 4. Di bawah ini yang bukan termasuk karakteristik bidang garapan adalah A. Latihan dan sertifikasi, B. Teknik intelektual, C. Standar dan etika, D. Asosiasi dan komunikasi. Jawabannya adalah yang bukan, B. Teknik intelektual. Selanjutnya soal nomor 5. Yang tidak termasuk kendala-kendala dalam inovasi pendidikan adalah A. Konflik dan motivasi yang kurang sehat, B. Perkiraan yang tidak tepat terhadap inovasi, C. Keuangan atau finansial yang tidak terpenuhi, D. Keterlibatan masyarakat umum. Jawabannya adalah yang tidak termasuk kendala dalam inovasi adalah D. Keterlibatan masyarakat umum. Berikutnya soal nomor 6. Berorientasi pada peserta didik, alur berpikir sistem atau sistematik, empiris dan berulang adalah A. Tujuan desain pendidikan, B. Sifat desain pendidikan, C. Ciri desain pendidikan, D. Fungsi desain pendidikan. Jawabannya adalah B. Sifat desain pendidikan. Soal nomor 7. Proses kompleks yang terintegrasi termasuk orang, prosedur, gagasan, organisasi, dan organisasi untuk menganalisis masalah dan menjalankan, menguji, dan menjalankan organisasi dalam segala aspek belajar manusia adalah definisi yang dikemukakan oleh A.
ACT 1970, B. ACT 1977, C. ACT 2004, D. ACT 1972. Jawabannya adalah B. ACT 1977. Soal nomor 8. Kegiatan untuk mengkaji serta memperbaiki produk masuk dalam A. Kawasan pengembangan, B. Kawasan pengelolaan, C. Kawasan penilaian, D. Kawasan pemanfaatan. Jawabannya adalah C. Kawasan penilaian. Berikutnya, nomor 9. Mendesain sistem pembelajaran, desain pesan, strategi pembelajaran, dan karakteristik pembelajar adalah tugas dari A. Developer atau pengembang, B. Manajer atau pengelola, C. Desainer atau perancang, D. User atau pengguna. Jawabannya adalah C. Desainer atau perancang. Soal nomor 10. Berikut LMS yang berbentuk open source kecuali A. Interlearn, B. OpenUSS, C. OpenACS, D. Moodle. Jawabannya adalah berikut LMS yang berbentuk open source kecuali A. Interlearn. Soal berikutnya, soal nomor 11. Teknologi pembelajaran merupakan gabungan dari 3 aliran yang saling berkepentingan, di antaranya yaitu kecuali A. Media pendidikan, B. Pendekatan sistem untuk pendidikan, C. Psikologi pembelajaran, D. Tujuan pendidikan. Jawabannya adalah D. Kecuali tujuan pendidikan. Nomor 12. Sumber belajar adalah lingkungan yang dapat dimanfaatkan oleh sekolah sebagai sumber pengetahuan, dapat berupa manusia atau bukan manusia. Hal ini dikemukakan oleh A. C.C. Wijaya dan A. Tabrani Rusyah, B. Zuhairi, C. Ahmad Rohani dan Abu Ahmadi, D. Gerd and Berliner. Jawabannya adalah A. C.C. Wijaya dan A. Tabrani Rusyah. Berikutnya, soal nomor 13. Memilih media pembelajaran hendaknya tidak boleh sembarangan, tetapi harus didasarkan pada kriteria tertentu. Misalnya, apakah untuk belajar individual, kelompok kecil, kelompok besar, atau massal? Pernyataan tersebut dalam pemilihan media termasuk ke dalam kriteria A. Ketersediaan, B. Konteks penggunaan, C. Tujuan, D. Sasaran. Jawabannya adalah B. Konteks penggunaan. Soal nomor 14. Pada ada saat mempersiapkan pembelajaran, seorang guru harus dapat menentukan jenis media yang tepat sesuai dengan materi. Dilihat dari kemampuan jangkauannya, media dapat dibagi ke dalam A. Media yang dapat didengar saja dan media yang dapat dilihat, B. Media yang memiliki daya liput yang luas dan media yang memiliki daya liput terbatas, C. Media tradisional dan media berbasis stick, D. Media 2 dimensi dan media 3 dimensi. Jawabannya adalah B. Media yang memiliki daya liput yang luas dan media yang memiliki daya liput terbatas. Berikutnya soal nomor 15. Seorang guru harus mampu memanfaatkan media pembelajaran dan sumber belajar untuk mencapai tujuan pembelajaran utuh. Pernyataan berikut yang benar terkait media pembelajaran adalah A. Media pembelajaran yang paling baik adalah media yang berbasis stick, B. Sebuah media dapat digunakan untuk semua kegiatan pembelajaran, C. Media dapat digunakan sebagai pembawa pesan dalam suatu kegiatan pembelajaran, D. Memilih media tidak perlu banyak pertimbangan agar tidak merepotkan.
Jawabannya adalah C. Media dapat digunakan sebagai pembawa pesan dalam suatu kegiatan pembelajaran. Berikutnya soal nomor 16. Berikut ini merupakan kriteria pemilihan sumber belajar kecuali A. Guru cakap menggunakannya, B. Praktik, luas dan bertahan, C. Sesuai tujuan yang ingin dicapai, D. Sesuai keinginan guru. Jawabannya adalah kecuali, sesuai keinginan guru, D. Berikutnya soal nomor 17. Salah satu pertimbangan yang harus dilakukan guru dalam memilih media pembelajaran dalam kegiatannya di kelas adalah berdasarkan A. Media yang dipilih untuk didapat, B. Media yang dipilih mudah untuk digunakan, C. Media yang dipilih memerlukan biaya yang murah, D. Media yang dipilih dapat menarik minat dan perhatian peserta didik. Jawabannya adalah D. Media yang dipilih dapat menarik minat dan perhatian peserta didik. Berikutnya soal nomor 18. Pada tingkat yang menyeluruh dan umum, pemilihan media dapat dilakukan dengan mempertimbangkan faktor-faktor berikut kecuali A. Sumber pembelajaran, B. Kemudahan untuk mendapatkan media tersebut, C. Kemampuan dan keterampilan awal siswa, D. Ketertarikan siswa terhadap media yang dipilih. Jawabannya adalah kecuali B. Kemudahan untuk mendapatkan media tersebut. Soal nomor 19. Media yang diperlukan dapat tersedia, mudah, dan dapat dimanfaatkan siswa adalah pengertian dari salah satu faktor yang perlu dipertimbangkan dalam pemilihan media pembelajaran yang tepat menurut Ramin dan kawan-kawan. Pengertian tersebut adalah pengertian dari faktor A. Interaktif, B. Novelty, C. Access, D. Cost. Jawabannya adalah C. Akses. Soal nomor 20. Suatu metode yang digunakan untuk menjelaskan materi secara verbal dan biasanya memiliki alat bantu visual adalah pengertian dari metode pembelajaran A. Simulasi, B. Tanya jawab, C. Diskusi, D. Ceramah. Jawabannya adalah D. Ceramah. Demikianlah video mengenai latihan soal P3K maupun CPNS kompetensi teknis bagi pengembang teknologi pembelajaran. Semoga bermanfaat dan sukses untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.